Kalau cerita tentang pemberian yang sangat besar ini ibaratnya tentang seorang yang punya hutang 10.000 talenta. Hutang yang sangat besar dan tidak akan pernah ada siapapun yang punya hutang sebanyak itu. Tetapi hari itu hutangnya dimerdekakan, dibebaskan dan surat hutangnya itu disobek. Itu adalah pemberian yang sangat besar. Tetapi salahnya adalah si hamba yang punya hutang 10.000 talenta itu enggak mengerti bahwa itu pemberian yang sangat besar. Hari ini juga ada banyak anugerah-anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tetapi apakah kita menghargainya? Anugerah itu sebagai pemberian yang sangat besar yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita? Satu, tadi ampuninya. Itu adalah pemberian yang sangat besar. Hutang 10.000 talenta itu adalah kita. Itu disobek hutangnya dan Tuhan membayarnya. Orang yang menyobek hutang itu artinya bukan hutangmu bebas. Tetapi orang yang tidak berhutang membayar hutang untuk kita. Raja itu membayar hutang untuk kita. Dia mengambil hartanya dan memasukkannya ke dalam catatan. Masukkan pembayaran hutang ini ke dalam catatan bahwa aku yang melunaskan. Maka harta raja secara pribadi memasukkan kepada perbendaharaan kerajaan. Dia yang membayar dan itu yang namanya pemberian yang sangat besar. Kita bukan saja diampuni, kita juga dicintai, kita tuh dikasihi. Satu pemberian yang sangat besar tuh berbicara bahwa kita tuh dikasihi. Dan juga kita tuh diterima. Jadi apa yang Tuhan lakukan dalam diri kita? Apakah kita mau menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita? Kita diampuni, kita dikasihi, kita diterima. Lalu kita menyia-nyiakannya. Kita menganggap bahwa itu bukan hal yang berharga. Kita menganggap bahwa itu buat apa sih? Salah. Itu pemberian yang sangat besar. Pemberian yang harus dihargai, harus dihormati. Karena itu sangat berharga. Nah sekarang saya mau cerita nih tentang Adam dan Hawa. Gak tahu ceritanya dari mana bahwa tiba-tiba si Hawa ini kok kenalannya sama ular gitu. Kan ada banyak binatang yang lain. Ya kan? Ini ngobrol. Dalam obrolan ini akhirnya si Hawa itu mengikuti perkataan ular ini. Dia mulai merabanya. Nah mungkin hari pertama dia merabanya. Atau hari pertama cuma melirik-melirik, lama-lama dia mulai pegang-pegang dikit dan meraba. Itu yang namanya buah itu. Dan akhirnya menyerahkan kepada suaminya. Perempuan itu yang pertama menggigitnya. Mungkin segigit. Setelah itu suaminya melihat istrinya gak kenapa-kenapa. Akhirnya si suaminya juga memakannya. Apa yang terjadi? Yang terjadi ini. Tuhan bertanya kepada Adam, Adam di mana engkau? Tuhan yang bertanyanya kepada Adam sebagai kepala keluarga, sebagai orang yang bertanggung jawab, sebagai kepala yang harus mengurus keluarganya. Tuhan bertanya, Adam di mana engkau? Kenapa kamu sembunyi Adam? Ya habis ini perempuan yang kau tempatkan di sisiku ini, dia yang mengajak aku untuk memakan buah dan akibatnya seperti ini. Adam, tetap Adam. Walaupun Adam waktu itu nyalahin istrinya dan menyalahi Tuhan, Hawa tetap Hawa, nggak diubah. Hawa diubah menjadi misalnya nama yang lain, wanita yang lain, enggak. Tuhan tetap melihat Adam dan Hawa orang yang sama. Tetapi coba lihat apa yang Tuhan perbuat. Tuhan memberikan ini pakaian pada mereka. Itulah pemberian yang terbesar.